Hai semuanya, para rekan Duta Film Kediri dimanapun Anda berada. Ya, sebelumnya kami mohon maaf karena keterbatasan waktu membuat banyak video terjeda untuk diupload. Namun kali ini, rasa rindu dapat terobati dengan video terbaru dari kami ya. Selamat menonton dan jangan di skip ya, agar tidak muncul salah paham. Di video kali ini, Duta Film Kediri akan membahas tentang sejarah yang meliputi daerah pertahanan militer Juanda. Simak videonya sampai habis ya. Ya sahabat-sahabat, rekan-rekan pecinta dari Duta Film Kediri, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah yang berkaitan dengan prasasti Waharu yang kemudian dilanjutkan dengan adanya pusat pelatihan atau Pentagon pada zaman Empu Sendok, yaitu pada abad ke-11. Ya, pada waktu kekuasaan Empu Sendok, pada itu masuk era kerajaan Kauripan. Dan ini memang harus dibedah. Karena apa? Karena sejarah sesuai dengan kebenaran yang benar harus kita bedah dan kita harus terjun langsung. Ya, jadi bukan hanya sekedar membaca buku saja, tapi akan tetapi harus terjun langsung menyesuaikan dengan isi prasasti yang ditulis oleh Empu Sendok yang disebut Prasasti Waru, di mana pada waktu itu Prasasti Waru juga menyampaikan suatu pesan bahwa di daerah Waru dan sekitarnya yang sekarang ini termasuk Sedati, yang sekarang dipakai ke Lanudal Juanda, kemudian ada yang namanya Desa Kuangsan, ada yang namanya Desa Ndamarsi dan sebagainya. Ini semuanya ada korelasinya dengan apa yang disebut dengan Prasasti Waru itu tadi. Jadi sebelum saya bahas tentang Prasasti Waru, kenapa pada saat ini, di tahun-tahun ini, di daerah Sedati ini dibuat suatu lanudal pertahanan timur ya, sebagai lanudal pangkalan utama Angkatan Laut wilayah daerah timur atau utara. Dan ini memang pada dahulunya 1000 tahun yang lalu itu memang sudah dipakai pangkalan. Karena pada waktu itu dibuktikan dengan adanya kedatangan Laksamana Tan Kuang Lun yang pada waktu itu Sedati itu masih merupakan pesisir ya, belum ada abrasi, belum ada penambahan tanah dari laut, itu pesisir, itu masuk kawasan Selat Madura ya. Nah disitulah kemudian ada seorang Laksamana dari Tiongkok yang mau datang ke Majapahit, singgah di situ. Nama Laksamana itu, Laksamana Angkatan Laut itu ya lah, sekarang bisa juga disebut bintang 3 kan gitu ya, itu namanya Tan Kuang Lun. Nah kemudian pada waktu itu kebetulan di daerah Sedati, kemudian di daerah Prasung, kemudian di daerah Kodigan dan sekitarnya itu yang masuk wilayah Kecamatan Waru dan sebagainya, itu pada saat pemerintahan Prabu Hayam Wuruk ada salah satu putra beliau namanya Aditya Warman, atau juga di dalam sejarah disebut dengan yaitu Aryo Damar. Lah pertemuan Aryo Damar dengan Laksamana dari Tiongkok Tan Kuang Lun itu tadi, mereka berkomitmen mau mendirikan sebuah pasraman agung ya, mendirikan pasraman agung, di mana pasraman agung itu adalah menelaah tentang ilmu Tantra Bhairawa. Ya, jadi ilmu Tantra Bhairawa itu adalah sebuah tantra atau sebuah mantra-mantra yang berorientasi kepada kasih dan jati, atau bisa juga disebut muksa, tapi lewat jalan kanuragan. Nah, Tan Kuang Lun yang pada waktu itu masih memeluk agama yang disebut agama juga disebut agama dari Konghucu yang juga sudah lama. Nah ini sinkron dengan pemeluk-pemeluk Siwa Buddha yang ada di tanah Jawa,
terutama di daerah Waharu dan sebagainya. Dibuatlah sebuah monumen. Lah monumen itu adalah monumen tentang Pasraman Tantra Bhairawa, bagaimana cara meditasi, bagaimana larangan, bagaimana tentang Pancamakara dan sebagainya. Kemudian disitulah Aryo Damar bersama Laksamana Tan Kuang Lun mendirikan suatu monumen yang sekarang disebut candi itu namanya Tawang Alun. Ya, jadi perlu saya jelaskan sekali lagi, Tawang Alun itu tidak ada korelasinya dengan Prabu Tawang Alun yang ada di Banyuwangi. Aduh. Nah, ini pelurusan sejarah agar supaya sejarah yang berkelok-kelok kanan kiri apalagi YouTuber sekarang itu banyak yang gak karu-karuan. Lah, karena kita itu berdasarkan spiritual, juga berdasarkan flashback kembali kepada masa lampau, kita mencocokkan nampak tilas daripada Aryo Damar dan sebagainya, bahwa kawasan Lanudal Juanda yang sekarang ini menjadi kawasan pangkalan kekuatan Angkatan Laut wilayah timur atau utara, saya kurang tahu, itu dulu memang sebuah pentagon ya, untuk pertahanan wilayah Mojopahit yang ada di Selat Madura dan sekitarnya. Oleh karena sudah perputaran zaman, itu namanya siklus. Kalau siklus pada abad ke-14 ke-13 itu dulu juga pentagon, siklus pada abad ke-14 itu juga pentagon, tempat pendadaran para prajurit-prajurit Majapahit. Lah sampai sekarang pun masih tetap dijadikan tempat Lanudal, lapangan udara, tapi di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang sekarang dengan sebutan Lanudal Juanda. Nah, kemudian pada waktu itu bukti toponomi, karena Prabu Tawang Alun itu adalah dari Cina, di daerah Buncitan itu ada namanya sebuah desa yang masih berbau bahasa Cina, yaitu namanya Desa Kuangsan. Ya, Kuangsan. Ya, dari Kuangsan itu masih berbau. Sedangkan pada zaman Aryo Damar masih menjabat adipati di Kabupaten Sidoarjo, sebelum dia hijrah ke Palembang, yang sekarang desa itu namanya Desa Damarsi, itu diambil dari kata Aryo Damar. Nah, setelah beberapa tahun pendadaran dan sebagainya, karena di situ juga ada Selat Madura yang sangat dekat, nah, kemudian dibangunlah suatu monumen yang disebut dengan Monumen Tawang Alun, yang sampai sekarang juga disebut namanya Candi Tawang Alun. Jadi tepatnya di daerah Buncitan, masuk wilayah Sedati, masuk wilayah koordinat daripada Lanudal Juanda. Jadi semua itu ada korelasinya, semua itu kita lihat dari toponomi, tidak ngawur, tidak dan sebagainya. Kalau ada orang yang mengatakan Prabu Tawang Alun itu dari Macan Putih, dari Kabet mana Banyuwangi, Lergaya, Laop, Banyuwangi, kayak candi ono nanggone pesisir, itu tidak ada korelasinya. Jadi perlu saya jelaskan lagi, Tawang Alun berasal dari kata Laksamana Angkatan Laut yang pada waktu itu namanya Tan Kuang Lun. Tan Kuang Lun dalam dialek Jawa, wadah kangelan wis Tawang Alun. Nah, itulah kemudian jadilah Candi Tawang Alun yang sampai sekarang ya walaupun masih dipugar, akan tetapi masih ada suatu gundukan. Memang monumen candi itu tidak seberapa tinggi ya, hanya sebagai monumen biasa, karena itu adalah salah satu sebutan daripada Tawang Alun itu sendiri, yaitu menghormati Laksamana Angkatan Laut yang dari Cina, yang diterima oleh Adipati Aryo Damar pada waktu itu berdomisili di Desa Damarsi, masuk wilayah Kecamatan Buduran ya. Nah, demikian saya kira sekilas info ya, walaupun ini infonya itu juga info kalau dipandang kurang akurat silakan baik komen dan sebagainya. Kalau memang semua itu ada kesalahan, saya mohon maaf. Duta Film Kediri mempersiapkan kepada rekan-rekan untuk selalu membuka channel ini agar supaya terbuka suatu edukasi, wawasannya sangat luas tentang toponomi daerah, tentang hal-hal yang bersifat sejarah, terutama yang ada di daerah Lanudal Juanda. Terima kasih.
Sampai jumpa. Duta Film Kediri tetap jaya. Baiklah pemirsa, demikian tadi pemaparan yang dapat disampaikan oleh Bapak Toto selaku salah satu budayawan dari Indonesia. Memang, memahami sejarah adalah cara yang baik untuk mendapatkan perspektif tentang kehidupan. Meskipun di masa lampau, namun keberadaan sejarah itu sendiri adalah yang membentuk kita saat ini. Seperti istilah jas merah yang diucapkan oleh Presiden Soekarno, maka dari itu, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.